Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala khairi rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah kita masih berada di suasana bulan suci Ramadan, dan tentunya mudah-mudahan kita tetap dan terus diberikan sehat dan afiah dalam menjalankan ibadah puasa kali ini. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan ini saya sengaja ingin menyampaikan bahasan materi kita terkait dengan nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran. Kita pahami bersama bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang diriwayatkan secara mutawatir, diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang membacanya masuk dalam kategori ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkait dengan nuzulul Quran, mari sedikit kita kupas bagaimana Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu tafsir karangan Imam Al-Qurtubi disebutkan pada riwayat yang masyhur adalah bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sekaligus pada satu waktu dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah. Lalu kemudian secara bertahap dari Baitul Izzah Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertahap, tergantung dari kondisi umat dan kebutuhan pada saat itu. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Yang pertama adalah kita ketahui surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Informasi yang masyhur itu pada tanggal 17 bulan Ramadan di Gua Hira. Sebagaimana kita maklumi di dalam ayat itu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha mulia, yang telah mengajarkan manusia dengan kalam. Dan bacalah bahwa Al-Quran ini diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW Sebagaimana di ayat yang terakhir, ayat kelima,
Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Mengajarkan manusia terhadap apa-apa yang mereka tidak ketahui menjadi sesuatu yang mereka ketahui. Oleh karenanya pada ayat Al-Quran surat Al-Alaq ini memberikan satu pelajaran yang luar biasa, terlebih ketika kita diperintah untuk membaca Asma'ul Husna, nama Tuhan yang maha mulia. Iqra, bacalah. Perintah menunjukkan bahwa kita diperintah untuk membaca alam ini. Membaca alam semesta ini. Karenanya bahwa Al-Quran itu bukan hanya sekedar ayat-ayat Qur'aniyah, terlebih lagi jauh memerintahkan Allah dalam bentuk ayat-ayat kauniyah. Oleh karenanya ayat yang pertama di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril di Gua Hiro adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Sebagaimana disebutkan tadi. Lalu mulai dari situlah maka Al-Quran terus menerus secara bertahap diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai memakan kurun waktu kurang lebih 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Luar biasa. Sehingga disebutkan juga pada kitab-kitab tafsir bahwa ayat yang pertama Allah turunkan surat Al-Alaq ayat 1-5, ayat kedua dan seterusnya, ketiga, keempat dan seterusnya. Bahkan sampai ayat yang terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu surat Al-Maidah ayat 3. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Yang menunjukkan informasi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada hari ini wahai Muhammad telah aku sempurnakan agama untukmu. Dan itu merupakan ayat yang terakhir. Namun di masyarakat kita hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana ada satu pemahaman yang mungkin kebanyakan saudara-saudara kita belum begitu memahami. Ketika di masyarakat kita mereka mendapatkan ada yang disebut dengan Lailatul Qadar, ada yang disebut dengan Nuzulul Quran. Karena kita ketahui bahwa Lailatul Qadar itu adalah malam yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sama, memiliki makna malam yang diturunkannya Al-Quran yang memberikan keberkahan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah pada surat Ad-Dukhan ayat 3. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam yang mulia. Dan juga pada surat Al-Qadar kita memiliki satu pemahaman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam qadar. Nah, apa yang dimaksud dengan pemahaman Lailatul Qadar di sisi lain juga pemahaman tentang nuzulul Quran. Di dalam satu tafsir disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Lailatul Qadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang awal menurunkan Al-Quran sekaligus dari Lauhil Mahfud ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah, itu sekaligus Al-Quran diturunkan. Pada malam itu yang disebut dengan malam Qadar. Dan itu merupakan malam Lailatul Qadar. Adapun tahapan Al-Quran yang Allah turunkan
Sebagaimana yang dimaksudkan oleh kita adalah malam nuzulul Quran pada tanggal 17 Ramadan, yaitu malam di mana Al-Quran pertama diturunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang setelah itu kemudian Al-Quran terus menerus diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari sampai ayat yang terakhir surat Al-Maidah ayat 3. Nah itu, oleh karenanya kalau Lailatul Qadar itu adalah Al-Quran diturunkan yang secara keseluruhan dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, tapi kalau Nuzulul Quran itu adalah malam Al-Quran diturunkan, yaitu mulai awal surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dan seterusnya ayat-ayat lain, surat-surat yang lain sampai yang terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Dalam hal ini di dalam kitab tafsir Qurtubi juga disebutkan bahwa malaikat Jibril menurunkan Al-Quran itu, ini ada 3 pendapat. Yang pertama, malaikat Jibril menurunkan Al-Quran itu yaitu makna Al-Quran dan kata-kata Al-Quran itu sendiri. Jadi lafaz dan maknanya. Lafaz dan maknanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Jibril menghafalkan lafaz dan makna Al-Quran itu, lalu kemudian disampaikanlah lafaz dan makna Al-Quran tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian Rasulullah mengucapkan lafal yang disampaikan oleh malaikat Jibril tersebut. Bahkan di dalam satu keterangan bahwa Al-Quran yang di Lauhil Mahfud itu yang aslinya yang Allah turunkan melalui malaikat Jibril luar biasa, maka pada setiap huruf Al-Quran itu lafaz dengan maknanya itu besar huruf Al-Quran yang di Lauhil Mahfud, pada setiap hurufnya itu sebesar gunung Qaf. Lalu kemudian di bawahnya ada makna dari Al-Quran itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Al-Quran ini diturunkan kepada malaikat Jibril, lalu kemudian Rasulullah SAW melafalkan lafaz-lafaz Al-Quran itu sesuai dengan lafaz bahasa Arab yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jadi malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran itu hanya maknanya saja, tetapi talafudnya, lafadznya itu dilafalkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya pada prinsipnya nuzulul Quran ini, turunnya Al-Quran adalah bagaimana kita sebagai hamba yang beriman mengimani Al-Quran dan sekaligus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita semua. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, maka begitu usai Al-Quran diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, ada pertanyaan, apakah setelah malaikat Jibril menurunkan Al-Quran selama 22 tahun lebih itu, lalu kemudian setelah itu malaikat Jibril turun lagi ke dunia, atau memang sudah selesai tugas malaikat Jibril? Itu satu pertanyaan.
Jawabannya adalah di dalam satu keterangan bahwa malaikat Jibril alaihissalam sampai hari ini masih tetap turun ke langit dunia. Untuk apa? Untuk menyampaikan tugas lain. Ada beberapa keterangan. Yang pertama, malaikat Jibril turun ke langit dunia untuk menyampaikan kepada umat manusia bahwa malaikat Jibril akan mengambil nilai berkah dari seluruh umat manusia yang sementara ini nilai berkah itu telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Karenanya hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini kita melihat kenapa manusia sudah tidak lagi seolah-olah percaya kepada apa yang disebut dengan berkah. Karena ketidakpercayaan itu mungkin salah satu diantaranya adalah karena memang malaikat Jibril telah mencabut nilai berkah kepada mereka. Na'udzubillah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, malaikat Jibril masih tetap turun ke langit dunia ini adalah untuk mendampingi malakul maut mencabut nyawa. Terutama bagi hamba Allah yang ketika mereka saat itu dalam kondisi memiliki wudu atau dalam keadaan suci. Maka ketika dia dicabut nyawanya oleh malaikat maut, maka malaikat Jibril mendampinginya agar senantiasa tidak terasa rasa sakit ketika dicabut nyawa. Luar biasa. Kemudian yang selanjutnya, malaikat Jibril pun akan turun dalam rangka menebar dan membagi nilai rizki kepada hamba-hamba Allah bersama dengan malaikat lainnya. Itu diantaranya hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ingin mengupas nuzul Quran tidak lain bukan hanya sekedar sejarah yang ingin kita tampilkan bagaimana Al-Quran diturunkan, tetapi lebih jauh lagi adalah bahwa bagaimana kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup buat kita. Termasuk juga Al-Quran ini sebagai penenang jiwa kita. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam Al-Quran akan memelihara Al-Quran. Tidak lepas, tidak punah. Sebagaimana yang difirmankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami akan memelihara Al-Quran. Kami akan menurunkan Al-Quran dan kami juga yang memelihara Al-Quran itu sendiri. Oleh karenanya ada upaya-upaya bagaimana pemeliharaan Al-Quran. Yang pertama, setelah Rasul tidak ada, maka Al-Quran pada saat itu berada di dalam dada para sahabat Rasulullah. Sehingga para sahabat adalah orang yang hafal Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu terpelihara di dalam dada mereka. Lalu para sahabat itu menyampaikan juga Al-Quran ini kepada yang lainnya, kepada tabi'in. Termasuk juga kita tahu Al-Quran tersimpan di dalam dada para khulafaur rasyidin. Lalu kemudian setelah itu Al-Quran berkembang juga dihafal oleh para hafid Al-Quran. Yang sampai hari ini Al-Quran tetap ada. Karena memang bukan hanya sekedar ditulis, tetapi lebih jauh lagi Al-Quran itu dihafal oleh orang-orang yang ahli Al-Quran, para hafid dan lain sebagainya. Oleh karenanya, selama masih ada orang-orang yang ikhlas
membaca, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, lalu menghafal Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran akan tetap dan terus terpelihara sampai hari kiamat. Karenanya mudah-mudahan nuzulul Quran yang insya Allah mungkin akan kita peringati pada nanti malam akan dapat memberikan pengaruh yang luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga kita terus bukan hanya sekedar mampu membaca Al-Quran, bukan hanya sekedar mampu memelihara Al-Quran, sekaligus juga kita mampu untuk bisa menghafal Al-Quran, dan bahkan lebih jauh lagi kita mampu mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meridhoi kita semua, yang sehingga ketika kita memperingati nuzulul Quran, betul-betul kita lebih meningkatkan pentelaahan, pemahaman, penghayatan Al-Quran dalam hidup dan kehidupan kita. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.